Itu nggak gitu. Iya. Iya. Saya akan cerita sedikit tentang biografi Mbah Tak orang semua. Kiai Ridwan. Tak orang semua. Jadi Kiai Ridwan itu santri kesayangannya Kiai Khalil. Santri kesayangannya Kiai Khalil. Saking sayangnya Kiai Khalil terhadap Kiai Ridwan, sampai Kiai Ridwan itu diambil mantu, dikala mantu sareng Kiai Khalil. Dan kebetulan Kiai Khalil tidak punya putra, tidak punya putri, tidak ada putra. Jadi yang diambil itu keponakannya sendiri, yaitu Nyai Solha. Nyai Solha binti Musin bin Fatonah binti Nur Hasan. Kiai Khalil Kiai Khalil bin Nawawi bin Nur Hasan. Jadi Kiai Khalil sama Kiai Musin itu sepupu. Tapi saya tidak membahas nasab kalau orang lain yaitu orangnya nasab. Jadi membahas nasab yang punya saya keluar dari musola. Jadi sebelum Kiai Ridwan itu diambil mantu oleh Kiai Khalil, Kiai Ridwan dikasih kitab beri, maksudnya dites sama Kiai Khalil Ihya Ulumuddin 4 jilid 4 juz. Dan 4 juz ini sama Kiai Khalil suruh makna plus keterangan dan catatan kakinya. Setelah Mbah Ridwan makna di keterangan benak lengkap Sampai mana? sama Kiai Khalil, akhirnya Ridwan ngaji sama Kiai dan Kiai Ridwan diangkat halaman bersama Kiai Khalil. Dan sampai sekarang kitab yang dimaknai Kiai Ridwan itu sampai sekarang ada di Surabaya. Jadi dipakai Kiai Khalil. Terus selanjutnya pengasuh selanjutnya yaitu Kiai Abdul Alim yang mengakui kitab yang dimakna oleh Kiai Ridwan sampai ke Kiai Nawawi. Jadi kitabnya punya Kiai Khalil, tapi maknanya yang makna Mbah sama keterangannya. Makanya saya bingung kalau alumni Adirama ini tadi tak bangga menjadi Adirama itu bingung. Padahal Mbah itu jasanya besar di pondok sebegini. Jadi kita tidak usah malu mengaku Adirama tak bagus. Apa sih kalau bagus? Banyak hasil usahanya Mbah itu, jasanya Mbah terhadap pondok pesantren ini banyak. Seragam, aliyah banyak, tapi banyak yang tidak dipublikasikan, tidak diworo-woro, tidak digembar-gemborkan ke orang-orang. Dan bahkan Mbah itu ketika Lik Sufi Mbah sudah wafat kan diganti Lik Sufi. Ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan itu mencari makna ala Kiai Khalil. Nyari sampai ke Kiai Posopo, Banyuwangi, Madura dan lain sebagainya. Nyari kita pasti lengkap makna ala Kiai Khalil. Setelah keliling-keliling, kata petugas perpusnya itu, setelah keliling-keliling, semua kiai Posopo mengarahkan ke sini. Oh, makna selengkap Kiai Ridwan, makna selengkap Pak Ridwan. Tapi petugas perpus tak langsung benar, tak langsung ke sini. Kita ke Kiai Khalil Azhari. Bahkan Kiai Khalil Azhari ada pun sama seperti itu. Oleh selengkap yo Pak Ridwan. Gitu. Akhirnya mentok ke sini sudah diceritakan sama
petugas perpustakaan itu sama ke almarhum Lik Sufi, bahwasanya gini sama beliau sama almarhum Mas Sufi tak benar ini kok bumi terakhir. Akhirnya dipinjamkan semua kitabnya, dimaknakan ke kitab-kitab di perpustakaan itu. Jadi makanya kita ini jangan ciut mengaku alumni ada mare kudu bangga. Soalnya jasanya Mbak ini besar. Bahkan Kiai Khalil pun tuh pernah bertanya, sering bertanya ke Mbah tentang tafsirnya ini, tafsirnya ayat ini. Tapi wallahu a'lam apa itu untuk ngetes sebagai santri apa latar tanya ukuran wallahu a'lam. Dan almarhum Kiai Sufi itu pernah ziarah sama guru-guru kelas 3 sanawiyah. Setelah ziarah mampir ke Pak Soleh Pandaan, ayam Pak Soleh, mampir situ. Lah ketepaan ada Pak Solehnya, ketepaan dari Pak Soleh. Ditanyakan sama Pak Soleh, ini siapa? Ini putranya ini itu sampai depak ke Mas Sufi. Ketika depak ke Mas Sufi, Pak Soleh langsung duduk di depannya Mas Sufi. Oh buat sampai nama, sampai anaknya Pak Tuhan. Ini aliman ini sampai Nabi Abai. Jadi Mas Sufi aliman pulau sedikit. Abai wali kata Pak Soleh. Pak Soleh sudah almarhum juga. Pak Soleh Abai wali. Bahkan Kiai Khalil itu sering takut dengan Abai. Kalau Kiai Hasani memang sering main ke sini kan. Bahkan montong bitong roh seakan-akan benar ya. Tiap hari main ke Nyai Solha itu tiap hari. Soalnya kan beliau ke pasar sendiri, belanja sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah saya, terutama khususnya Kiai Ridwan Abdul Rahman. Jadi kita tak usah berkecil hati menjadi alumni Adirama, tak usah berkecil hati. Termasuk suksesnya Mbak itu ia mengamalkan ilmunya, bukan alim pro pak amalah, tak ia malah indah. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, laisal alim alladzi ya'riful khaira wasyarra. Tidak dikatakan seseorang itu tidak dicap alim yang hanya mengetahui kebaikan dan kejelekan. Kalau tahu dia masih bagus, dia masih juga tadi cuma tahu, tidak dikatakan alim. Innamal alim alladzi ya'riful khaira wa yattabi'uhu wa ya'rifu syarra wa yajtanibuhu. Sesungguhnya seorang alim sejati, seorang santri sejati, yaitu seseorang yang mengetahui kebaikan lalu dia mengamalkan, lalu dia mengikuti dan mengerjakan. Itu orang alim. Dunia pun tahu dong, boleh bagus, bojone bagus, enggak lakoni. Percuma tak alim. Bahkan saya ini menukil makolahnya Imam Sufyan bin Uyainah ini pakai lafaz al-alim. Soalnya ada redaksi laisal akil. Seseorang itu tidak dikatakan berakal, kan lebih kasar, tak nyaman kok. Kok boleh dimon dari jalan ada dari posisi kopi, tak nyaman. Innamal alim ya'riful khairah fa yattabi'uhu. Sungguhnya orang alim itu mengetahui kebaikan lalu dia mengikutinya, mengamalkannya. Dia tahu bahwasanya sholat duha dulu, sholat duha genteng tahajud dulu. Benar pun tahu loh, tapi dia amalkan. Maka ilmu itu meskipun sedikit dia amalkan, intinya itu. Jadi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, maka bisa menuntut kita kelak di hari kiamat. Al-ilmu ilam yang fakah dorok. Ketika ilmu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak diamalkan dengan betul, maka bisa membahayakan kita, maka bisa menuntut kita kelak di akhirat.
Kemudian wayak fusyarah fayatanikum. Orang alim sejati itu seseorang yang mengetahui kejelekan, seseorang yang mengetahui keburukan, kemudian dia meninggalkannya, menjauhinya. Jika tak cukup tahu oh hari coba ya, sanrasa ada coba itu kakun sanrasa, tidak dijauhi sanrasa. Bodoh orang apa lo norak apa lo dia sanrasa, percuma tahu. Makanya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ilmu kita, bisa mengamalkan ilmu kita. Sudah pada cukup. Kalau saya aslinya tak pantas ya, tapi ceramah kok saya. Aslinya tak pantas. Saya cuma menghimbau, mengingatkan dan mengarahkan. Hanya mengarahkan. Kadang orang berdatanya ke kok, Mas, bojeng Tuhan bagus lah. Marah, kan saya mengarahkan. Mas, azina aja juga tak sedang. Marah, saya cuma mengarahkan. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan terkait berkat dan lain sebagainya, terkait tempat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya, tenaganya, bahkan finansialnya untuk membantu mensukseskan acara pada malam hari ini. Yang insya Allah ini berjalan tiap tahun seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.